Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang analisis not rangkaian listrik. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Al-Riz Akbar, NPM 20 40 30 20 57, lokal A2 atau B. Sekarang kita masuk ke materi. Di sini ada pengertian analisis not. Analisis not menyediakan teknik untuk menganalisa rangkaian menggunakan tegangan not sebagai variabel rangkaian. Menggunakan tegangan not lebih praktis dan mengurangi jumlah persamaan yang harus diselesaikan. Untuk menyederhanakannya, kita anggap rangkaian pada pembahasan kali ini tidak memiliki sumber tegangan. Not atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Junction atau titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Kita masuk ke langkah-langkahnya sekarang untuk menganalisa not. Di sini ada tiga cara atau tiga langkah, yaitu yang pertama, pilih sebuah not sebagai not referensi. Tandai tegangan V1, V2 sampai Vn-1 ke not N-1 sisanya. Tegangan akan dibuat sebuah acuan sehubungan dengan not referensi. Yang kedua, gunakan KCL ke tiap N-1 not non-referensi. Gunakan hukum Ohm untuk menentukan arus yang mengalir pada tiap cabang. Yang ketiga, selesaikan persamaan yang ditemukan untuk memperoleh tegangan not. Penjelasan selengkapnya kita masuk ke sini lagi. Di sini ada penjelasan untuk langkah pertamanya. Saya akan menjelaskan sedikit. Langkah pertama untuk menentukan not sebagai referensi atau datum not. Not referensi biasanya disebut sebagai ground karena memiliki potensial nol. Simbol dari not referensi ditunjukkan pada gambar 1. Bisa dilihat gambarnya ada di bawah sini. Ada 3 macam simbol, A, B, dan C. Oke, kita lanjut. Setelah kita memperoleh not referensi, kita menentukan tegangan not terhadap not referensi. Simak gambar 2A. Yang di samping ini gambarnya bisa dilihat contohnya ini, di mana not 0 adalah not referensi. Buka kurung, V sama dengan 0. Tutup kurung. Sedangkan not 1 dan 2 dipilih sebagai tegangan V1 dan V2 berurutan. Ingat, tegangan not didefinisikan terhadap tegangan not. Seperti pada gambar 2A, tiap not adalah tegangan naik dari not referensi ke not non-referensi, atau sederhananya not tegangan ke not referensi. Kita lanjut. Penjelasan langkah keduanya.
Untuk menggunakan KCL, tiap not non-referensi pada rangkaian untuk mengurangi tingkat kerumitan variabel. Gambar 2A kita gambar ulang menjadi gambar 2B, di mana kita menggunakan I1, I2, dan I3 sebagai arus yang mengalir melalui resistor R1, R2, dan R3 berurutan. Dan ini adalah contohnya di bawah. Pada not 1 KCL menghasilkan I1 sama dengan I2 dan I1 ditambah I2. Pada not 2 menghasilkan I2 ditambah I2 sama dengan I3. Kita menggunakan hukum Ohm untuk memperoleh nilai yang belum diketahui dari I1, I2, dan I3 dari tegangan not. Karena resistansi adalah elemen pasif, menggunakan konversi tanda pasif, arus selalu mengalir dari potensial lebih tinggi ke lebih rendah. Arus mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke lebih rendah pada resistor. Kita dapat menggunakan prinsip seperti ini. Ini prinsipnya di bawah ini. I sama dengan V higher min V lower. V lower per R. V di sini adalah tegangannya, higher tegangan tinggi maksudnya dalam bahasa Inggris. Min V lower tegangan rendah per R. R di sini adalah resistor. Dan I di sini adalah arusnya. Kita lanjut. Kita dapatkan dari gambar 2B. Ini adalah contoh lagi. I1 sama dengan V1 min 0 per R1, atau I1 sama dengan G1 V1. I2 sama dengan V1 min V2 per R2, atau I2 sama dengan G2 buka kurung V1 min V2 tutup kurung. I3 sama dengan V2 min 0 per R3, atau I3 sama dengan G3 V2. Substitusi persamaan 4:1 menghasilkan I1 sama dengan I2 ditambah V1 per R1 ditambah V1 min V2 per R2. Dan sebelahnya I2 ditambah V1 min V2 per R2 sama dengan V2 per R3. Kita lanjut. Substitusikan dengan konduktansi persamaan 5 dan 6 menjadi I1 sama dengan I2 dan I1 sama dengan I2 ditambah G1 V1 sama dengan G2 buka kurung V1 min V2 tutup kurung. I2 ditambah G2 buka kurung V1 min V2 tutup kurung sama dengan G3 V2. Lanjut kita ke langkah ketiga. Penjelasannya ini adalah untuk menyelesaikan tegangan not menggunakan KCL pada not non-referensi N-1. Kita peroleh N-1 persamaan seperti persamaan 5 dan 6 atau persamaan 7 dan 8. Untuk rangkaian pada gambar 2, kita selesaikan persamaan 5 dan 6 atau persamaan 7 dan 8.
Untuk memperoleh tegangan not V1 dan V2 menggunakan metode dasar apapun seperti metode substitusi, eliminasi, Cramer, atau inverse matrix. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh persamaan 7 dan 8 dalam bentuk matriks. Bisa kita lihat. Ini adalah contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, berapa banyak not atau persamaan? Di sini bisa kita lihat ada bisa kita lihat itu adalah gambar dari contoh soalnya, contoh rangkaiannya itu. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini untuk menentukan not pertama dan persamaan pertama, V1 min V3 8 ditambah V1 min V3 per 4 ditambah 3 ditambah V1 min V2 per 3 sama dengan 0. Turun menjadi 96 ditambah 3 V1 min 3 V3 ditambah 36 ditambah 4 V1 min 4 V2 sama dengan 0. Dapatlah persamaan pertama, yaitu 7 V1 min 4 V2 min 3 V3 sama dengan min 132. Dan itu adalah persamaan pertamanya. Kita sudah mendapatkan persamaan pertamanya. Lanjut untuk mencari persamaan kedua dan ketiga. Not kedua persamaan kedua. V2 min V1 per 3 min 3 ditambah V2 min V3 per 2 ditambah V2 min 0 per 1 sama dengan 0. Turun menjadi 2 V2 min 2 V1 min 18 ditambah 3 V2 min 3 V3 ditambah 6 V2 sama dengan 0. Didapatlah persamaan kedua, yaitu min 2 V1 ditambah 1 V2 min 3 V3 sama dengan 18. Itu adalah persamaan keduanya. Sudah kita dapatkan, dan kembali lagi mencari persamaan ketiga dan not ketiganya. Di sini V3 min V2 per 2 ditambah V3 min V1 per 4 min 25 ditambah V3 min 0 per 5 sama dengan 0. Turun menjadi 10 V3 min 10 V2 ditambah 5 V3 min 5 V1 min 500 ditambah 4 V3 sama dengan 0. Didapatlah persamaan ketiga, yaitu min 5 V1 min 10 V2 ditambah 19 V3 sama dengan 500. Dan ini persamaan ketiga sudah kita dapatkan. Dan sekarang untuk mencari hasil akhirnya, tinggal kita tentukan kita mau menggunakan metode apa saja. Tadi sudah dijelaskan, saya jelaskan ada beberapa metode: substitusi, matrix, inverse matrix maksudnya, dan juga ada aturan Cramer. Nah, di sini kita menggunakan aturan Cramer saja. Bisa kita lihat di sebelah sini kita menggunakan aturan Cramer. Di sebelah kiri itu adalah ketiga persamaan yang sudah kita dapatkan tadi.
persamaan 1, 2, dan 3 sudah kita dapatkan. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah cara atau rumus Cramer-nya. Bisa kita lihat di situ ada V1 atau tegangan pertama. Untuk mencari hasil tegangan pertama, kita menggunakan rumus Cramer. Dan di situ sudah didapatkan bahwa hasilnya 780 per 816 dari metode Cramer ini, dan disederhanakan menjadi bentuk desimal menjadi 0,956, dan didapatlah tegangan pertama bahwa hasilnya 0,956. Tinggal mencari tegangan kedua dan ketiganya. Tegangan kedua sama menggunakan rumus Cramer, aturan Cramer, dan didapat hasilnya 8628 per 816. Disederhanakan menjadi bentuk desimal sama dengan 10,576. Kita dapatkan kembali angka untuk tegangan keduanya, dan untuk tegangan ketiga hasilnya 26.220 per 816, dan disederhanakan kembali ke bentuk desimal 32,132, dan didapatkanlah sudah semua tegangan 1, 2, dan 3, dan juga didapatkan hasil-hasilnya. Kita sudah mendapatkan tegangan satunya 0,956, tegangan 2 10,576, tegangan 3 32,132. Berarti berapa banyak not atau persamaan pada soal ini? Berarti kita menemukan ada 3 not 1, not 2, dan not 3, dan persamaannya ada 3 juga, yaitu persamaan 1 yang min 132 ini, persamaan 2 yaitu 18 yang ini, yang paling bawah ini, dan juga persamaan ketiga yang 500 yang paling bawah ini. Oke, berarti sudah kita dapatkan semuanya not beserta persamaannya ya. Berarti sudah selesai ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya Muhammad Al-Riz Akbar. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.